Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Pet ya. Nah, ini kerangkanya yang sudah dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, dicat ulang yang baru. Hasilnya ini guys ya, mengkilat kinclong guys ya. Yang pada awal mulanya kan berkarat tuh. Sekarang mesinnya kerangkanya menjadi baru kembali karena sudah saya cat ya. Di video saya sebelumnya itu sudah ada guys ya. Di video sebelumnya itu pencucian bersih. Setelah berlumpur dibersihkan semua. Setelah itu berkarat, langsung diamplas, langsung dicat ulang seperti baru seperti ini. Oke ya, bagian kerangka sudah selesai. Sekarang kita beralih ke bagian mesin guys ya. Oke, mesinnya ada di luar guys. Sebentar ya. Ini ya, di bagian bak mesinnya guys ya. Kotorannya ya. Nanti ini saya sulap menjadi baru kembali, dibersihkan. Ini di bagian kop headnya ya, kop headnya kotor ya, nanti saya bersihkan. Setelah itu di bagian ini klepnya guys, tuh ya kotorannya guys ya, kotorannya tuh luar biasa, karat-karatnya guys ya. Oke ya, jadi nanti saya bersihkan semua guys ya. Nah, orangnya yang dulu ini memang telat ganti oli guys ya, sehingga mesinnya ini menjadi hitam seperti ini ya, kotor guys ya, berkerak ya, nggak bisa putih bersih mengkilat gitu guys ya. Oke, ini telat akibat telat ganti oli guys ya. Oke, akibat telat ganti oli makanya dia sampai gosong begitu guys ya. Oke, di sini sudah. Setelah itu di bagian bloknya nanti ini saya bersihkan semua ya, karat-karatnya seperti ini guys ya, supaya dia lebih baik lagi ya. Tuh lihat ya, karatnya sampai mengendap di dalam guys ya, bisa diperhatikan ya. Tuh ya, kotoran dari karatnya di blok itu sendiri guys ya. Oke, di bagian blok sudah. Fanbelnya ini masih bagus. Setelah itu ini kipasnya masih bagus. Di bagian rumah rollernya ini nanti kita bersihkan ya. Ya tuh ya, kotor-kotor ya, nanti dibersihkan semua ini. Setelah itu ini penutupnya di bagian kampas gandanya yang kotor ini ya, agak kotor, ini nanti dibersihkan semua. Setelah itu di mangkoknya, mangkok lonceng kampas gandanya dibersihkan semua ya dari debu-debu ya. Oke, seperti itu. Oke, bagian ini sudah selesai. Sekarang kita beralih ke mesin yang besarnya guys ya. Di mesin besarnya itu ini, sebentar supaya kelihatan guys ya, tunggu sebentar, saya jungkir dulu motornya. Nah ini ya, nah ini ya, kotorannya tebalnya luar biasa guys ya. Oke, nah motor ini guys, motor Mio M3, motor Mio M3 125 ya. Kasusnya itu dia hampir sama dengan Mio M3 yang warna merah ya. Kalau ini Mio M3 yang warna hitam, terus sayapnya itu warna abu-abu gitu guys ya. Ini yang warna hitamnya ya. Nah yang warna merah tuh ini guys ya, yang saya kasih lihat ya. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Nah motornya yang ini ya, motornya yang merah di ujung itu ya, bukan yang biru ya, yang merah di ujung ini ya. Nah ini yang habis turun mesin bunyinya seperti helikopter ya, cek 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 cek, nggak karu-karuan, disebabkan karena telat ganti oli ya. Akibat telat ganti oli, jadi alat-alatnya, spare partnya itu rusak ya, di bagian nokennya, pelatuk klepnya itu rusak guys ya. Nah ini motor ini kan turun mesin nih. Nah dia kasusnya sama dengan motor yang warna hitam ini. Ini motor Mio M3 tapi yang warna hitam, yang kerangkanya itu saya cat itu ya. Nah itu bodinya warna hitam, kalau yang itu kan warna merah. Nah kasusnya itu sama guys. Jadi nanti kita itu apa namanya, di bagian pelatuknya ini nanti dicek semua, karena dia tuh bunyinya kasar ya, bunyinya kasar, bunyinya tuh seperti helikopter juga, sama dengan Mio M3 yang merah di sana tuh ya, di sebelahnya ya, bunyinya itu cek 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 kayak helikopter gitu ya. Oke, nanti pelatuk klepnya kita cek kembali, terus nokennya ini nanti kita cek kembali ada luka atau tidak ya, ada rusak atau tidak, nanti kita cek semua ya, dibersihkan, disekur ulang ya. Jadi saya ndak perlihatkan lagi apa menyekur klep lagi ya, karena di video saya sebelumnya tuh sudah ada ya untuk Mio M3 yang warna merah itu ya. Itu kan ada tuh lengkap tuh ya videonya di sebelumnya ya, cara nyekur klep, terus cara pemasangan noken, cara pemasangan pelatuk klep, itu ada di judul saya sebelumnya ya. Jadi saya tidak perlihatkan untuk masang noken lagi, nyekur lagi, terus pasang pelatuk klep sama rocker arm ini ya, sama pelatuk klepnya itu sendiri ya, disekur, diapa-apain, pokoknya semuanya lah ya. Jadi saya ndak
mengulang kembali ya untuk bagian kop head ya. Oke, nanti tinggal hasilnya aja jadinya bersihnya tuh seperti apa. Oke ya, kayak gitu. Yang jelas bunyinya motor Mio M3 yang hitam ini bunyinya tuh sama kayak motor Mio yang merah di sana itu telat ganti oli. Jadi bunyinya itu cek 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 nggak karu-karuan guys ya. Oke, jadi nanti kita ganti spare partnya guys ya. Oke. Setelah itu oke beres. Ini saya bersihkan dulu. Saya sekur, ganti noken, ganti pelatuknya, klepnya nanti dicek semua. Nanti saya perlihatkan kalau sudah jadi guys ya. Oke, ini saya sulap dulu menjadi baru guys ya. Saya putihkan dulu semuanya nih. Ini bloknya, kop headnya, terus bak mesinnya ini, bak CVT-nya nanti saya sulap menjadi baru ya. Berserta kampas gandanya, mangkok gandanya itu semua ya. Oke, sekian dulu infonya. Terima kasih. Ini saya lanjut bersih-bersih dulu. Jangan lupa dibersihkan seperti motor Mio M3 itu guys ya. Oke, menggunakan bensin ya, dikerok dulu menggunakan obeng kotorannya. Setelah itu dilumasi menggunakan bensin, digosok pakai sikat gigi. Setelah itu menggunakan karbu cleaner, dibersihkan supaya lebih bersih. Setelah itu disabun menggunakan sabun sunlight. Oke ya. Oke, dulu itu saja dulu infonya, karena penyakitnya ini sama saja guys ya. Penyakitnya motor merah ini sama aja penyakitnya dengan motor yang ini, yang warna hitam ini ya. Yang kerangkanya itu ada di dalam ini ya. Nah, kerangkanya itu ada di dalam ini ya. Jadi penyakitnya motor ini nih sama aja, bunyinya tuh seperti helikopter. Oke, langsung aja kita baiki motornya, kita servis mesinnya. Servis mesinnya itu sama kasusnya dengan motor yang merah ini guys ya. Oke, sekian infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed. Halo, assalamualaikum ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, kali ini tahap kita sudah mulai naik di mesin antara kerangka dan mesin ya. Oke, seperti itu. Nah, motor ini kasusnya itu banyak sekali guys ya. Yang pertama itu mulai dari restorasi di bagian kerangka, dicat ulang. Setelah itu pengecatan di bagian bodi. Setelah itu memperbaiki di bagian mesinnya yang bunyinya seperti helikopter. Jadi motor ini ada 3 judul guys ya. Tapi saya jadikan satu aja guys ya, supaya lebih singkat guys ya. Yang pertama baikin mesinnya seperti helikopter. Setelah itu ngecat rangka, ini ya sudah selesai saya cat rangka. Setelah itu ngecat bodi ya. Oke, nanti kita lihat hasilnya tuh seperti apa. Jadi motor ini guys, pada intinya tuh ini motor kebun ya. Motor kebun buruk ya, ndak karu-karuan ya. Jadi ini saya cat ulang kembali kerangkanya. Saya cat ulang kembali bodinya, saya baikin mesinnya seperti halus, seperti kembali seperti semula ya. Jadi motor ini nanti motor kebun menjadi baru guys. Oke, jadi ini langsung saya gabung aja judulnya guys ya. Nanti lihat hasilnya seperti apa ya. Nanti saya pasangkan itu stiker atau dekal ya. Nanti bisa dilihat guys ya. Seperti ceritanya tuh sama kayak beat putih yang saya saya infokan kemarin tuh guys ya. Dicat kerangka, dicat bodi, diservis mesinnya. Wih, pokoknya motor tua tuh kayak kelihatan motor baru guys ya. Oke, ini saya contohkan lagi kepada motor Mio M3 guys ya. Oke, ini masih belum saya simpun semua guys ya, masih tahap proses lanjut kembali guys ya. Nah, ini sudah oke, sudah keren guys ya. Nah, ini yang pada awal mulanya, ini yang kotornya menumpuk di bagian bak CVT-nya ini sudah bersih ya. Sudah bersih, oke. Terus di bagian mesin-mesinnya ini sudah saya sulap guys ya. Sudah saya bersihkan semua ya. Sudah lumpurnya tuh sudah tidak ada lagi ya. Mantap ya. Ini sudah saya ganti di bagian klepnya. Sorry, bukan klep tapi pelatuk klepnya itu guys ya, karena dia sudah goyang ya. Nah, itu untuk menghilangkan bunyi seperti helikopter itu guys ya. Cek 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 gak karu-karuan ya. Jadi nanti motor ini mesinnya bisa jadi halus kembali. Oke, jadi kasusnya itu sama kayak motor Mio M3 yang warna merah tuh guys ya. Jadi saya tidak perlihatkan lagi untuk masang noken, masang pelatuk klep tuh nggak usah guys ya. Karena kasusnya tuh sama kayak motor Mio M3 yang merah ya, bunyinya tuh cek 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 kasar sekali guys ya. Oke, ya itu penyakitnya itu aja guys. Penyakitnya kalau di motor Mio M3 atau di Yamaha 125 itu noken terus pelatuk klep itu ya, itu sudah pasti guys ya. Di situ arahnya guys ya. Nah, beda lagi dengan yang lambat ganti oli. Kalau lambat ganti oli biasanya kena di stang pistonnya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini sudah selesai. Jadi setelah ini kita lanjut bagian pemasangan kabel bodi. Setelah dipasang di kabel bodi, kita cat di bagian bodinya, sayapnya dicat. Setelah sayapnya dicat, kita pasang dekal atau stiker. Nah, nanti lihat hasilnya guys. Apakah bisa mengalahkan motor yang baru? Oke, disimak aja. Semoga info ini dapat berguna buat semuanya. Oke, sekian infonya, terima kasih.
Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, kali ini kita masih lanjut dengan motor Mio M3 yang kasusnya tuh bunyi kemelitik guys ya. Ini servis full guys ya. Mulai dari mesin, ngecat body. Setelah ini kita ngecat knalpotnya. Nanti tutorialnya tuh ada, saya buatkan linknya semua ya. Linknya nih banyak banget guys ya. Nanti saya buatkan semua ya. Oke, jadi ini bagian CVT-nya. Nah ini ya, ini masih saya proses semua karena banyak yang sudah aus ya. Jadi nanti saya rakit kembali, saya servis ulang supaya tarikannya tuh jos guys ya. Oke, jangan lupa sediakan minum kopi guys supaya tidak gagal paham ya. Oke, jadi ini kita lanjut dulu ya, hari Minggu ya, servis motor Mio M3 guys ya. Ini belum selesai tahapnya, masih proses servis full ya. Oke. Halo, oke guys, sambil nunggu ngecatnya kering, knalpotnya kering, kita lanjut ke bagian servis CVT dulu guys ya. Nah itu yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, di bagian CVT-nya ya. Ini yang di bagian mangkoknya ini, yang awal mulanya berkarat di sini ya. Karatnya luar biasa, langsung saya amplas jadi putih begini guys ya. Nah tadi awal sebelumnya itu dia berkarat guys, nggak putih begini ya. Sekarang sudah putih ya. Lumayan sudah ya. Oke, jadi kalau kalian membuka mangkok koplingnya nih, mangkok kampas gandanya ini di motor kalian, pasti motor kalian itu berkarat guys ya. Besinya nih pasti berkarat ya, coklat gitu ya. Kalau saya punya bersih guys, sudah saya amplas ya. Ya lumayan sudah ya. Jadi tidak ada karat-karatnya. Oke. Terus di bagian dalamnya juga sudah bersih. Ya, di bagian sudut-sudutnya di sini sudah bersih semua ya. Sudah hilang getar pada saat start awal jalan ya. Oke, bagian mangkok ini sudah beres guys ya. Oke, setelah itu di bagian rollernya nih, roller racing guys. Roller racing dipakai. Nah, nanti kita coba larinya guys ya. Oke, ini sudah kita bersihkan semua di bagian puli belakangnya ya. Oke, jadi sudah tidak ada kotoran lagi. Tinggal kita lumasi menggunakan grease yang baru. Oke, kampas gandanya masih tebal. Oke, di bagian rumah roller atau puli roller itu sudah saya papas guys ya. Saya bersihkan, saya amplas kembali ya. Nah oke ya. Di bagian sininya tadi agak bergelombang, jadi ini saya ratakan kembali ya, supaya nanti dia top speednya tuh bisa naik sampai ke atas guys ya. Oke, ini saya papas sendiri guys, diamplas saja ya, diratakan ya di bagian sudutnya ini ya, jangan sampai ada bergelombang ya. Diratakan yang bagian ujungnya di sini supaya nanti fan bel itu dia naik dari sini itu bisa naik sampai full ke atas. Oke ya, di bagian rumah rollernya sudah dibersihkan semua, mantap. Di bagian puli kipasnya juga sudah sama, saya ratakan kembali guys ya. Bagian sudutnya ini sudah tidak bergelombang lagi, jadi ini saya ratakan. Oke, jadi nanti dia top speednya tuh bisa sampai naik ke atas guys. Fan bel tuh dia nanti bisa naik sampai begini, bisa sampai ke atas ya. Oke, mantap. Bagian di sini sudah beres. Jangan lupa ini dilumasi guys ya, dilumasi seperti biasa supaya dia nanti itu kampas gandanya itu lancar ya, lancar. Jadi dia tidak lengket ya, saat dia membuka di gas kontan dia langsung membuka, tidak lengket ya, tidak lambat membukanya ya, lambat membukanya begini ya. Kalau di amplas di sini dibersihkan kotorannya, nanti dia membukanya tuh begitu kalian gas kontan nanti langsung buka begini. Wah, cepat ya, langsung membukanya cepat, responnya cepat. Oke, di bagian di sini sudah beres semua. Sekarang tinggal kita pasang aja. Ini sudah kelar. Sekarang di bagian baknya ini sudah saya bersihkan semua, kinclong guys. Oke ya. Nah, nanti setelah itu kita rakit dulu ya. Kita rakit dulu. Setelah itu nanti saya perlihatkan ya. Oke, seperti itu ya. Nanti saya buatkan linknya guys ya. Ini kita lanjut pasang guys. Oke, nanti kita lihat hasilnya guys. Oke, sekian infonya. Terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed. Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah ini tahap proses pengeringan guys ya. Ini yang saya jemur ini tahap proses pengeringan, dan sekarang ini sudah kering ya. Sudah kering. Sekarang kita lanjut tahap prosesnya guys ya. Ini di bagian shocknya ini. Nah ini sudah tahap proses pengeringan. Di bagian cover pijakannya, cover knalpot, cover penutup bak CVT itu ya, plastiknya. Ini di bagian cover deck tengahnya, ini di bagian
apa belakangnya itu ya, belakang cover body ya. Kalau ini di bagian tutup mesin depan, kalau ini di bagian belakangnya ya. Ini saya cuci aja bersih. Kalau yang ini saya cat semua ya, supaya hasilnya tuh lebih bagus lagi guys ya. Hitamnya dop mantap ya. Oke, ini bagian tutup mesinnya ya. Ini saya cat kembali ya, supaya dia hitamnya tuh grace seperti baru kembali guys ya. Oke, pada awal mulanya dia apa buram-buram ya, nggak enak dilihat. Sekarang kita lanjut ke apa namanya, ini masih tahap proses dipasang guys ya. Ini ya, ini shocknya yang sudah kering mau saya pasang dulu ya. Ini sudah saya persiapkan alatnya. Terus ini di bagian pelangnya nih guys, di bagian pelangnya ini sudah saya cat kembali ya, sudah saya cat. Ini nanti warnanya tuh magnesium seperti warnanya motor Ninja tuh guys ya. Oke, nanti saya kasih lihat ya kalau sudah dinaikkan di motornya ya. Saya kasih lihat dulu, supaya saya kasih kena cahaya dulu ya. Ini ya, coklat magnesium ya, mantap guys ya. Oke, ini saya lanjut masang dulu guys ya, supaya cepat selesai ya. Ini prosesnya dari awal guys ya, merakit dari body, ngecat body, terus bersihkan, cuci body, cuci rangka, cuci body ya semuanya ya, sampai di bagian bug CVT-nya ini ya. Ini prosesnya full guys ya, dari bug CVT-nya, terus di bagian ininya ganti nokennya, terus ganti pelatuk klepnya itu ya, karena kan bunyinya ngelitik tuh. Nah itu ya. Oke, ini lanjut aja kita pasang semua guys ya. Nanti saya perlihatkan hasilnya kalau sudah jadi ya. Oke, sekian infonya, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita ganti ini guys, bagian piringan cakram ya. Ini kan kurang bagus ya, kurang pakem. Memang ini asli standarnya dari dealernya ya. Sekarang saya ganti piringan yang lebar supaya dia pakem, terus dia keren juga guys ya. Untuk piringan cakram yang lebar ya. Oke, saya ambilkan di etalase saya dulu ya. Ini sambil nunggu kita rakit pelan-pelan dulu ya. Oke, sekarang kita lihat di etalase saya. Oke, ini piringannya sudah saya siapkan ya, piringan cakram lebarnya. Oke, setelah itu nanti kita pasang bodinya, terus setelah itu kita pasang stikernya ya. Stikernya ini nanti kita tempelkan semuanya. Oke, tapi nggak keseluruhannya, ada beberapa bagian aja. Nanti hasilnya keren guys. Oke, seperti motor yang sebelumnya ya, hasilnya bagus semuanya guys ya. Mulai dari stripping, terus stiker-stiker sponsor seperti ini ya. Oke, nanti dilihat aja ya hasilnya ya. Oke, ini saya lanjut kerja dulu guys ya. Saya lanjut kerja dulu, nanti kalau sudah jadi hasilnya baru saya perlihatkan. Oke, sekian infonya, terima kasih. Halo, assalamualaikum ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Pit ya. Nah, ini video kelanjutan untuk motor Mio M3 yang kondisinya itu sedang direstorasi guys ya. Oke, ini kondisi bagian sayapnya ya. Nah, ini sudah saya amplas karena dari awal mulanya yang ngecat ini kurang baik guys ya. Oke, dari orangnya yang dulu ya. Nah, ini saya amplas, saya ratakan. Ini sudah rata ya, halus ya, walaupun dia tidak bisa hilang sampai 100% gini nggak apa-apa, yang penting dia ngamplasnya halus. Oke, setelah itu ini yang sebelahnya. Nah, kalau ini malah habis, bisa bersih semua guys ya. Oke, masih ada sisa-sisa, nggak apa-apa, nanti kita ratakan kembali ya.
Oke, ini medianya yang akan dicat ya. Oke, jadi nanti teman-teman jangan heran ya kalau nggak bersih begini nanti hasilnya bagus apa enggak. Nah, itu nanti hasilnya tetap bagus guys. Yang penting ngamplasnya itu nanti rata ya, rata, diratakan semua. Oke. Nah, pertama-tama untuk untuk mengkilat guys ya. Itu pakai ini dulu. Primer Grey ya, 9120. Ini cat dasar dulu. Setelah lapis pertama tipis-tipis, setelah itu lapis kedua. Setelah kering, kalau sudah kering diamplas, dicuci menggunakan sabun. Sudah kering, dicuci menggunakan sabun. Setelah itu naik warna hitam ya, warna hitam mengkilat. Tipis-tipis pertama, setelah itu tipis-tipis kedua. Kalau sudah kering, lanjut lagi naik ke clear glossnya ya. Tipis-tipis pertama, setelah itu tipis-tipis kedua. Setelah kering nanti hasilnya bagus guys. Oke. Nah, kalau yang ini untuk dashboard guys ya, dashboard yang bodi kasar ya, bukan bodi halus ya. Nah, itu yang pertama-tama ini dulu 9100 PP plastik primer transparan ya. Ini untuk sebagai lemnya, untuk perekatnya ya, supaya cat itu tidak mudah terkelupas ya. Oke, tipis-tipis pertama, setelah itu tipis-tipis kedua. Oke, setelah itu selesai kering, langsung naik ke warna hitam dep ya, 9184 kodenya ya. Oke, tipis-tipis pertama, tipis kedua, setelah itu kering, langsung naik ke clearnya ya. Oke, clearnya 9130 clear dep ya. Oke, tipis-tipis pertama, tipis-tipis kedua. Oke, setelah selesai kering, nah langsung boleh sudah dipakai guys ya. Oke, ini saya percepat aja videonya, tidak saya perlihatkan karena nanti kalau saya jabarkan satu-satu tuh terlalu banyak guys ya. Karena dia itu awal mulanya ya motor kebun ya, motor buruk ya, rusak-rusak, catnya rusak, terus bunyinya mesinnya itu macam helikopter, banyak guys ya, mulai dari mesin, mulai dari cuci rangka, cuci bodi, ngecat bodi ya, ngecat bodi yang rusak. Nah, ini bagian sayapnya yang belum dicat ya. Oke, jadi videonya nggak saya perlihatkan semua, nanti videonya kepanjangan guys ya, mulai dari ngecat apa segala macam kepanjangan ya. Saya kasih tutorialnya dengan bahasa begini aja, nanti kalian ngecat sendiri aja di rumah ya. Oke, kayak gitu. Ini saya lanjut ngecat dulu guys ya. Oke, sekian infonya, terima kasih. Halo, assalamualaikum ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, ini sudah tahap proses pengeringan ya. Ini sudah di cat dasar yang seperti saya bilang tadi ya, di amplas, sudah diamplas, dibersihkan, dicuci pakai sabun. Setelah dicuci pakai sabun, dikeringkan, setelah itu naik ke cat dasar dulu ya. Cat dasar 2 lapis ya, tipis-tipis pertama, tipis-tipis kedua. Setelah itu diamplas, dicuci pakai sabun kembali, dijemur seperti ini ya. Nah, kalau sudah kering seperti ini, nanti kita langsung lanjut naik ke warna yang utama ya, yaitu warna hitam glossy ya. Nanti tipis-tipis pertama, tipis-tipis kedua. Nah, kalau sudah tipis-tipis kedua sampai ketiga, setelah itu kalau sudah kering, baru lanjut naik ke clearnya ya. Clearnya itu supaya itu hasilnya nanti tuh dia mengkilat ya, mengkilat seperti kaca gitu ya. Oke, ini lanjut aja saya ngecat ya guys ya, saya percepat videonya jadi supaya tidak kepanjangan ya. Oke, ini langsung saya lanjut ngecat dulu. Oke, sekian infonya, terima kasih. Put your arms around what's already gone. It might be too late to say sorry, hey, let me stay, yeah, I was wrong. For everything you've done, you wish you'd better run. It might be too late to say sorry, hey, let me stay, yeah, I was wrong.
2,000 years later. Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, kali ini motor kita sudah selesai guys. Oke, motornya ada di belakang saya ya. Oke, BEM salah BEM ya. Yang kemarin sudah saya jelaskan tuh ya. Motornya itu buruk, catnya nggak karu-karuan, terus mesinnya tuh kayak helikopter. Sekarang ini hasilnya ada di belakang saya. Oke, langsung aja kita putar HP-nya guys. Oke, jreng, ini dia ya motornya ya. Oke, nah kita lihat dari depan dulu guys ya. Oke. Ya, yang kemarin tuh ya, yang pertama-tama dari bawah dulu ya, saya jelasin dulu. Yang banyak gundul nih sudah kita ganti, terus pelangnya ini yang sudah lecet-lecet nih sudah saya cat. Piringannya yang kecil tuh, yang standarnya tuh yang seperti ini ya. Nah, yang seperti ini piringannya sudah saya ganti guys ya. Sudah saya ganti yang piringan lebar supaya dia tuh pakem guys ya. Oke, mantap ya. Nah, ini spakbornya sudah saya kasih stiker-stiker ya yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Oke, ini penampakannya dari tampak depannya ya, dekalnya, strippingnya sudah saya pasang ya. Ini tampak batoknya. Oke, sudah saya pasang semuanya, stiker-stikernya sudah saya pasang. Terus ini tampak dari dek tengahnya ya, cover kuncinya ya. Oke, saya kasih full stiker guys. Oke, ini joknya yang sudah robek langsung aja saya ganti yang baru. Oke, ini bodinya ya, dekal strippingnya sudah dipasang, knalpotnya, cover knalpotnya ini yang kemarin buram-buram sudah dicat, bannya sudah diganti, pelangnya itu sudah dicat kembali ya. Oke, kayak gitu. Terus ini behelnya yang kemarin juga sudah dicat kembali. Oke, terus bagian bak mesinnya ini juga sudah dicat guys ya, mengkilat ya. Oke, mantap. Setelah itu apalagi ya, ini bodinya sudah mantap, sudah selesai. Oke ya, jadi ini full guys ya. Jadi dimulai dari apa namanya, cuci rangka, cuci body, terus servis mesin, overhaul, servis CVT-nya, ganti spare partnya. Yang mesinnya seperti helikopter tuh sudah saya hilangkan, sudah diservis. Terus bentuknya, kondisinya yang buruk, catnya yang buruk tuh sudah bagus kembali ya, sudah dicat kembali ya. Oke, sama jok-joknya ini yang sudah robek sudah diganti kembali. Ini speedometernya ini langsung saya ganti guys. Nah, itu kilometernya masih 0,0003. Oke, langsung saya ganti karena kemarin tuh dia sudah error ya, nggak bisa dipakai, jadi langsung saya ganti yang baru. Oke, mantap ya. Oke, nah ini ya bagian dek tengahnya yang tadi ya sudah saya jelaskan, saya fully stiker guys ya. Jadi seperti kayak motornya anak muda guys ya. Oke, mantap guys ya. Nah, ini kondisinya ya, penampakannya ya. Oke, mantap. Jadi saya buat motor kayak gini nih sudah banyak guys ya. Banyak ada di video-video saya sebelumnya ya. Jadi itu motor buruk bisa menjadi baru kembali ya. Kayak gini ya. Oke, keren kan? Itu tampak sebelah kiri, ini tampak sebelah kanan. Oke ya, ini tampak dari atas, tampak dari tengah, depan. Oke, ini dari pelangnya ya. Pelang ini bodi samping ya. Bodi samping ini knalpotnya. Oke, mantap ya. Keren ya. Nah, itu ya. Oke, ini sengaja saya belum pasang platnya guys ya, baru kelar ya motor ini ya. Oke, kita coba guys semuanya. Sudah enak semuanya ya. Sudah enak semuanya. Pokoknya ini normal semua ya. Mantap ya. Klaksonnya yang sudah buram tuh, yang nggak keras sudah saya ganti, saya perbarui ya. Oke, ini lampu bolam senjanya juga sudah saya ganti ya. Oke, lampu kedip ya, saya ganti LED ya. Lampu senjanya kan yang dari dealernya kan dia warnanya tuh kuning guys ya, warna kuning. Jadi ini saya perbarui kembali ya, saya kasih lampu LED yang kedip putih ya. Oke, ini mantap guys ya. Nah, penampakannya seperti ini ya. Oke ya, sudah cukup guys ya. Oke, mantap ya. Oke, ini dari sini ya. Oke, mantap ya. Wah, ini kalau piringannya nih guys, biar ngebut nih, pakem nih guys. Sudah saya setting nih. Jadi kalian kalau beli piringan cakram lebar nih memang harus ada penyesuaian sedikit di bagian dudukannya nih ya. Karena dia ada dipotong sedikit di bagian sana. Soalnya kalau nggak dipotong dia nabrak antara piringan dan ini ya. Dia terkena besinya yang di sana guys bautnya. Jadi harus digerinda ya. Oke, nanti lain kali videonya saya akan perlihatkan untuk pemasangan modifikasi cakram lebar seperti ini guys ya. Oke, memang harus dirubah sedikit
karena dia modifikasi. Oke, sekian infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Fit. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe guys. Oke, sekian infonya, terima kasih.